你爱我，我爱你，我是本沙加咪。你爱我，我爱你，我是本沙加咪咪。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Selvia Fauzan. Saya berasal dari kelas NGF dengan MPN 2402210228. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Bahauddin Mutahari atau biasa disingkat Uniba. Nah, di sini saya akan mewawancarai mahasiswa dari Unija untuk mengetahui wawasan mereka mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia, Pancasila, dan nama-nama tokoh pahlawan di Indonesia. Sebelum itu, video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Civics dan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ediawan, SPDI, MPD. Ini sih Kak, Ya, boleh bertanya? Oke, bisa lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Selvia Fauzan. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Bahauddin Mutahari. Kakaknya? Mohon maaf ya Kak. Kali ini saya akan memperkenalkan ya. Ya. Nama saya Ilham Muhammad Saleh. Bisa dipanggil Ilham. Prodi saya Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Wiraraja. Boleh lanjut pertanyaannya? Oke, boleh. Pertanyaannya ada 20 ya Kak? Iya Kak. Tapi mohon maaf ya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ya. Siap. Pertanyaan yang ke-1 adalah kapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Nah, kali ini saya akan menjawab ya. Indonesia memproklamasikannya kemerdekaannya ya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia yang kedua. Nah, dalam konteks peristiwanya itu Kak, ia menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, mungkin kayak gitu ya Kak jawabannya. Bisa dilanjut. Yang kedua, siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, kali ini ya yang membaca teks proklamasi Indonesia ya Kak. Iya. Nah, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang didampingi ya Kak oleh Dr. Muhammad Hatta, yaitu sebagai wakil presiden pertama Indonesia Kak. Mungkin kayak gitu dah. Lanjut yang ketiga, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Proklamasi yang dibacakan itu di rumah kediaman Insinyur Soekarno Kak, di jalan Pegangsaan kayaknya Pegangsaan Timur nomor 56. Iya betul. Oke Kak, bisa dilanjut Kak. Lanjut yang keempat, apa isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apa Kak? Coba diulang nggak? Apa isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Teks. Oke, siap Kak. Kali ini saya akan menjawab ya. Nah, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kayak gitu Kak. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain selenggarakan yang diselenggarakan gitu. Yang diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya Kak, bisa dilanjut Kak. Selanjutnya, siapa yang mengetik naskah asli proklamasi? Yang mengetik naskah asli proklamasi. Ya, jawabannya itu Kak Sayuti Melik Kak. Itu sebuah tokoh pergerakan kemerdekaan Kak. Ya, yang disebut dengan orang yang
mengetik naskah proklamasi apa ya atas perintah Soekarno Kak, kayak gitu Kak. Selanjutnya, apa nama peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan apa tujuannya? Rengas apa? Rengas Dengklok. Oke, Rengas Dengklok ya. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu Kak, penculikan yang dilakukan oleh golongan muda seperti Sukarni. Nah ya, seperti Sukarni dan Wigana pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, ya itu tujuannya ya Kak, agar Soekarno itu segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan. Kayak gitu ya? Iya, Oke. benar. Selanjutnya, siapa yang menjembatani antara golongan muda dan tua untuk mencapai kesepakatan soal proklamasi? Nah, itu yang menjembatani yang menjembatani ya kan? Iya. Itu Ahmad Subarjo apa ya? Ahmad Subarjo. Nah, gitu Kak. Itu tokoh nasional dari golongan tua Kak, menjadi penengah dan menjembatani ya kedua pihak agar segera disepakati waktu proklamasi Kak. Nah, gitu mungkin. Lanjut ya Kak. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, siap. Apa saja 5 sila dalam Pancasila? Nah, ya Kak. Yang pertama itu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terus yang ketiga itu persatuan Indonesia. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kayak gitu Kak. Selanjutnya, kapan Pancasila pertama kali dikenalkan secara resmi? Itu yang secara resmi itu ya Kak, pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, ya. Lanjut, apa makna sila pertama Pancasila? Makna pertama pada sila pada sila pertama ya Kak? Iya. Maknanya ya. Nah, yang sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa kan ya Kak? Iya. Nah, berarti bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan, kayak gitu Kak, yang mengunjungi tinggi nilai-nilai agama. Nah, mungkin gitu Kak. Ya, bisa dilanjutkan. Selanjutnya, siapa tokoh yang pertama kali mengusulkan nama Pancasila? Nama tokoh yang mengusulkan pertama kali ya Kak? Iya. Nah, nama Pancasila itu pertama kali yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno saat saat pidatonya itu Kak di sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, apa lambang dari sila kedua Pancasila? Nah, yang lambang yang sila kedua itu kan rantai emas, Iya. gitu Kak. Rantai emas ya, yang melambangkan hubungan manusia yang adil dan beradab. Nah, ya itu Kak, mungkin kayak gitu ya. Selanjutnya, apa tujuan utama dari Pancasila sebagai dasar negara? Ya, tujuannya itu Kak adalah untuk menjadi landasan hidup bernegara dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, bahwasanya itu ya ada hukum dan kehidupan. Ya mungkin itu ya. Terima kasih. Selanjutnya, siapakah tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia? Proklamator. Iya, tokoh proklamator. Itu
proklamatornya ya Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta, merupakan tokoh proklamator yang memimpin Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dari penjajahan, Kak. Udah? Ya udah, Kak. Selanjutnya, siapa tokoh pahlawan yang dikenal dengan semboyan hadis gelap terbitlah terang? Nah, itu Raden Ajeng Kerting, Kak. Iya kan? Ya. Selanjutnya, siapa tokoh yang memimpin perang Diponegoro melawan Belanda? Itu yang memimpin, Kak. Pangeran Diponegoro, Kak, yang memimpin. Ya, itu saja ya jawabannya. Selanjutnya, siapa pahlawan nasional wanita dari Aceh yang gigih melawan Belanda? Itu Cutnya Dian ya. Ya. Apa ya? Iya. Cutnya Dian. ya, itu Cutnya Dian. Selanjutnya, siapa pahlawan nasional yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia? Ki Hajar Dewantara, Kak. Betul. Kayaknya itu. Bukan kayaknya, saya meyakini nih, Kak. Iya, itu. Yang selanjutnya, apa peran Dr. Suetomo dalam Pergerakan Nasional Indonesia? Dr. Sutomo itu adalah pendiri organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo pada tahun 1908. Iya. Ya, yang merupakan tonggak awal pergerakan nasional Indonesia. Itu sih. Lanjut ya, Kak. Oke. Siapa kelompok yang mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan? Itu golongan-golongan muda sih, Kak. Kayaknya ya. Bukan kayaknya, emang golongan-golongan muda sih, Kak. Ya, benar. Iya kan? Baik, pertanyaan kali ini udah selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, Kak. Sama-sama ya. Ya, ini ada hadiah buat kakaknya karena sudah menjawab pertanyaannya dengan baik. Terima kasih ya, Kak. Ya, terima kasih. Nah, sekian dari saya mewawancarai mahasiswa dari Unija. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.